Sabana. Are you ready? Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Hijau, hijau, hijau mania. Jenis-jenis dokumen. Yang pertama ada dokumen administrasi. Dokumen yang digunakan untuk kegiatan administrasi perusahaan. Contohnya surat masuk, surat keluar, dan nota dinas. Surat masuk fungsinya untuk dikirim oleh perusahaan, sedangkan surat keluar fungsinya untuk dikirim oleh perusahaan. Sedangkan nota dinas fungsinya digunakan untuk menyampaikan informasi atau instruksi di dalam sebuah perusahaan atau instansi. Yang kedua, dokumen keuangan. Dokumen yang berkaitan dengan transaksi dan kondisi keuangan. Contoh, faktur dan kwitansi. Faktur biasanya untuk bukti transaksi penjualan barang atau jasa. Faktur juga berisi nomor faktur, tanggal, nama pembeli, daftar barang, harga, pajak, dan total pembayaran. Sedangkan kwitansi berisi nomor kwitansi untuk nomor bukti pembayaran, sudah diterima dari nama pembayar, uang sejumlah untuk ditulis huruf, untuk pembayaran, tujuan pembayaran, jumlah untuk nominal angka, tanggal atau tanda tangan untuk bukti transaksi sah. Yang ketiga, dokumen kepegawaian. Dokumen yang berisi data pegawai, contohnya data karyawan dan daftar hadir. Data karyawan sendiri terdiri dari ID karyawan untuk nomor identitas pegawai, jabatan untuk posisi pekerjaan, dan tanggal masuk untuk awal bekerja, dan status kepegawaian. Dokumen data karyawan termasuk dokumen kepegawaian yang digunakan untuk menyimpan informasi pegawai di perusahaan atau instansi. Sedangkan daftar hadir karyawan terdiri dari jam masuk untuk waktu mulai bekerja, jam pulang, waktu selesai bekerja, dan keterangan hadir, izin, atau sakit. Dokumen daftar hadir termasuk dokumen kepegawaian. Yang keempat, dokumen operasional. Dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan, contohnya SOP atau Standard Operational Procedure. SOP adalah prosedur kerja yang harus diikuti agar pekerjaan dilakukan secara konsisten dan sesuai aturan. Yang kelima, ada dokumen elektronik. Dokumen yang disimpan secara digital, contohnya email perusahaan, file PDF, dan database komputer. Selanjutnya, pengelolaan dokumen. Pengelolaan dokumen adalah kegiatan mengatur dokumen agar mudah digunakan dan aman disimpan. Yang pertama, penciptaan dokumen. Dokumen dibuat sesuai dengan kebutuhan perusahaan, contoh membuat surat undangan rapat. 2. Penerimaan dan pencatatan. Dokumen yang masuk dicatat dalam buku agenda atau sistem, contoh mencatat surat dari mitra kerja. Yang ketiga, penyimpanan. Dokumen disimpan berdasarkan jenis atau tanggal, contoh menyimpan laporan ke folder arsip. Yang keempat, pemeliharaan. Dokumen dijaga agar tidak rusak atau hilang, contoh backup data digital. Yang kelima dan yang terakhir, penyusutan atau pemusnahan. Dokumen yang sudah tidak digunakan dipindahkan atau dimusnahkan sesuai aturan. Selanjutnya, asas yang digunakan dalam pengelolaan dokumen. Yang pertama ada asas sentralisasi. Asas sentralisasi, seluruh dokumen dikelola pada satu bagian arsip. Kelebihannya lebih mudah diawasi. Contoh, seluruh arsip perusahaan disimpan di ruang administrasi. Yang kedua, asas desentralisasi. Setiap divisi menyimpan dokumennya masing-masing. Kelebihan asas desentralisasi yang pertama, dokumen lebih cepat diakses. Contohnya, divisi keuangan menyimpan dokumen keuangannya sendiri. Yang ketiga, asas gabungan.
Asas gabungan adalah menggabungkan sentralisasi dan desentralisasi. Contohnya dokumen aktif disimpan di setiap divisi, dokumen lama dipindahkan ke pusat arsip. Kesimpulannya, dokumen merupakan sumber informasi penting bagi instansi pemerintah maupun swasta. Pengelolaan dokumen yang baik melalui proses penciptaan, pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penyusutan dapat membuat pekerjaan menjadi lebih tertata, cepat, dan efisien. Terima kasih.